Shalom adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Mari ucapkan puji Tuhan karena kita harus bersyukur pagi hari ini, Minggu 9 Januari 2022, kita masih diberikan napas kehidupan, kesehatan yang baik dan diberkati Tuhan Yesus. Jangan pernah lelah memuji nama Tuhan Yesus Kristus ya adik-adik. Karena Tuhan Yesus baik. Ingat ya, Tuhan Yesus itu baik dan tidak pernah meninggalkan kita orang yang percaya kepadanya. Yuk, mari kita mulai ibadah sekolah minggunya. Namun sebelum memulai sekolah minggu kita berdoa dulu ya. Oke adik-adik, kita mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami napas kehidupan sampai hari ini, sehingga kami masih merasakan kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Berkatilah ibadah sekolah minggu kami, agar menjadi berkat bagi kami, orang di sekitar kami. Firman-Mu menjadi berita bagi hidup kami, dan kami selalu setia memuji nama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kau bergirang, saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Pagi adik-adik, sudah siap mau belajar akan kebenaran firman Tuhan? Tapi sebelumnya, yuk sama-sama kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu besar anugerah-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Kau masih memberkati kami hingga sampai saat ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu, kami mohon berkat penyertaan-Mu, kami mohon Engkau memampukan kami untuk kami dapat mengerti, untuk kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu. Berkati juga kakak sekolah minggu yang melayani pada hari ini, terutama kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan selalu kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, yuk kita sama-sama membaca Alkitab. Sudah siap Alkitabnya? Sekarang kakak minta buka Alkitab dari Kejadian pasalnya yang pertama sampai Kejadian pasalnya yang kedua. Sekali lagi, Kejadian pasalnya yang pertama sampai Kejadian pasalnya yang kedua. Itu ada 2 pasal. Kakak hanya akan membacakannya pada Kejadian pasal yang kedua saja. Untuk Kejadian pasal yang pertama, adik-adik semua bisa membaca bersama-sama dengan orang tua. Oke, sudah siap? Kejadian pasal yang pertama sampai Kejadian pasal yang kedua, kakak akan membacakan Kejadian pasal yang kedua saja. Sudah siap? Yuk kita mulai. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden, dan mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara.
Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Makhluk itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air." dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." dan jadilah demikian. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala, untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi." dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup,
Dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. dan jadilah demikian. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. ketika itulah Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ketika manusia itu tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuknya, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Nah adik-adik, bagaimana videonya tadi? Bagus kan? Kakak yakin pasti bagus. Nah sekarang kakak minta adik-adik semua pejamkan mata. Kakak minta adik-adik semua bayangkan pada saat malam, lampu-lampu di rumah, listrik di rumah dan di sekitar dalam keadaan mati. Tidak ada lampu, tidak ada cahaya. Apa yang terjadi? Apa yang adik-adik rasakan? Semuanya terasa gelap kan? Pasti adik-adik semua bisa nggak melihat? Tidak bisa kan? Kenapa? Karena
gelap gulita. Nah, adik-adik, itulah yang terjadi saat bumi kita ini masih belum ada. Saat bumi masih berbentuk kosong, masih gelap gulita. Tapi adik-adik, semuanya itu berubah. Kenapa? Karena ketika Tuhan Allah berkata, jadilah terang, seketika itu juga kegelapan itu sirna. Tuhan menciptakan siang dan malam pada hari yang pertama. Dan Allah membuat atau menciptakan cakrawala yang sangat indah. Allah menciptakan cakrawala pada hari yang kedua. Pada hari yang ketiga, Allah membuat lautan dan daratan. Dan juga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dan juga segala jenis pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Adik-adik, Tuhan juga menaruh benda-benda di langit untuk menerangi alam ini. Ada matahari yang bersinar di siang hari, bulan dan bintang di malam hari. Adik-adik, Tuhan kita itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sangat berkuasa. Matahari untuk siang hari, bulan dan bintang untuk malam hari, Allah ciptakan pada hari yang keempat. Adik-adik, Tuhan juga menciptakan binatang yang hidup di dalam air dan juga yang hidup di udara. Binatang itu Allah ciptakan pada hari yang kelima. Allah juga memerintahkan supaya binatang memenuhi bumi. Binatang yang dapat dipelihara dan juga liar. Itu Allah ciptakan, binatang-binatang itu Allah ciptakan pada hari yang keenam. Adik-adik, semua yang Tuhan ciptakan itu sangat baik, sangat indah. Jadi kita patut menjaga dan merawat apa yang sudah Tuhan ciptakan. Adik-adik, untuk membuat yang diciptakan Tuhan itu menjadi sempurna, Tuhan menciptakan manusia untuk menjaga, untuk memelihara, untuk menikmati semua ciptaan Tuhan. Selain binatang yang dapat dipelihara dan juga binatang liar, pada hari yang keenam, Allah juga menciptakan manusia yang segambar dengan Allah. Allah menciptakan segala sesuatunya dengan firman-Nya. Sedangkan untuk manusia, Allah membentuknya sedemikian rupa. Dari tangan, kaki, mulut, dan mata. Semuanya dibuat atau diciptakan khusus oleh Tuhan. Tuhan membentuk manusia dari tanah. Tuhan memberi nafas kehidupan dalam diri manusia itu. Tuhan memberi nama manusia itu dengan nama Adam. Tuhan membuat taman yang indah yang bernama Taman Eden. Untuk apa? Untuk ditempati atau ditinggali oleh manusia itu. Di tengah taman itu terdapat pohon khusus, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Adik-adik, tentang pohon itu Tuhan memerintahkan kepada Adam supaya tidak memakannya. Kenapa? Kalau Adam melanggar perintah Tuhan, akibatnya akan mati. Adik-adik, Tuhan lalu berkata, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Maka Tuhan Allah membuat Adam tertidur dengan nyenyak. Lalu Tuhan mengambil salah satu tulang rusuk Adam, dan dari tulang rusuk itu Allah membuat seorang manusia perempuan. Lalu Allah menamakan perempuan itu dengan nama Hawa. Hawa disebut perempuan karena dia terbuat dari laki-laki. Tuhan memberkati mereka
dan mengatakan kepada mereka, "Milikilah banyak anak dan cucu, dan penuhilah bumi." Semua yang Tuhan ciptakan sangatlah sempurna. Selama 6 hari Tuhan bekerja, pada hari yang ketujuh Tuhan Allah beristirahat. Dan Tuhan memerintahkan manusia untuk beristirahat dari pekerjaannya pada hari yang ketujuh. Kenapa? Karena supaya manusia dapat berkumpul dan memuji nama Tuhan dan bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan berkat dan juga kebaikan. Nah, adik-adik, untuk kesimpulannya, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena dengan kuasa-Nya yang telah menciptakan semesta, sehingga kita dapat hidup dengan baik. Kita juga patut bersyukur karena kita ada saat ini, itu semua oleh anugerah Tuhan. Kita harus bersyukur karena Tuhan mengasihi dan memelihara kita. Hormatilah orang tua dan kasihilah Tuhan yang telah menciptakan kita. Amin. Adik-adik, sekarang kakak akan memberikan ayat hafalan untuk adik-adik semua menghafal untuk minggu depan. Ayat hafalannya kakak-kakaknya ambil dari Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Sekali lagi, Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga, dengan berbunyi demikian: segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sekali lagi, Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Nah, adik-adik, itu ayat hafalannya untuk minggu depan. Adik-adik semua bisa minta tolong sama orang tua atau sama kakak atau siapapun yang berada di rumah untuk memvideokan adik-adik semua yang sedang menghafal ayat hafalan. Dan videonya bisa dikirimkan ke kakak sekolah minggunya masing-masing. Dan videonya nanti akan ditampilkan pada saat ibadah sekolah hari Minggu. Jangan lupa ya, videonya paling lambat hari Kamis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Adik-adik yang di rumah boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan Yesus yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah membangunkan kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah hari Minggu. Walaupun masih dengan streaming online dari rumah kami masing-masing Tuhan, namun itu tidak mengurangi semangat kami Tuhan untuk selalu bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Jika tadi juga Tuhan kami sudah mendengarkan sebagian cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah hari Minggu, dan juga pujian-pujian yang sudah dinyanyikan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat adik-adik kami Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memimpin, memberkati mereka Tuhan, baik dalam pendidikan mereka Tuhan, baik yang bersekolah Tuhan, maupun yang masih belajar di rumah. Tuhan berikan kepada adik-adik kami Tuhan selalu kesehatan, kekuatan, kepintaran Tuhan, supaya mereka dapat mengerti setiap pelajaran yang diberikan oleh guru mereka. Tuhan Yesus juga memberkati bagi orang tua yang mendidik adik-adik kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus juga memberikan kesehatan dan kekuatan selalu kepada orang tua adik-adik kami Tuhan, agar mereka dapat membimbing, mendidik adik-adik kami Tuhan, supaya lebih mengenal Engkau Tuhan Yesus. Terutama buat kami juga Tuhan, Tuhan Yesus memberikan selalu kesehatan, kekuatan bagi kakak-kakak sekolah minggunya juga Tuhan, dalam menghadapi keadaan sekarang ini Tuhan. Kami mau berdoa buat keadaan kami sekarang ini Tuhan, dimana sekarang ini kami masih dilanda oleh COVID-19, pandemi virus corona Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan mujizat Tuhan, supaya COVID-19 ini Tuhan dapat segera hilang, dan kami dapat menjalani kembali Tuhan Yesus kegiatan kami seperti sedia kala, seperti dulu lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebenarnya banyak yang ingin kami minta, kami mohonkan, tapi mulut dan bibir kami tidak dapat menyebutkan satu persatu. Namun kami yakin dan percaya Tuhan dapat menyempurnakan doa ini Tuhan, seperti doa yang pernah Engkau ajarkan pada murid-murid-Mu, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Alam raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasyurkan karya tangannya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang
Adik-adik, marilah kita berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu dapat beribadah pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah melalui puji-pujian dan ucapan syukur kami dapat menjadi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami akan kembali melakukan aktivitas dan kegiatan kami selanjutnya, tolonglah Engkau memberkati setiap aktivitas dan kegiatan kami ya Tuhan. Jaga dan pelihara setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Terima kasih sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Jangan lupa minggu depan untuk beribadah sekolah minggu kembali ya. Pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di YouTube GKI Nazaret. Dan jangan lupa untuk mengirimkan foto atau video ketika adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu ya. Kirim ke kakak-kakak sekolah minggunya di kelas masing-masing atau ke grup WA Parenting SHM GKI Nazaret. Dan untuk tugas-tugas yang sudah diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggunya supaya dikerjakan dan kirim ke kakak-kakak sekolah minggunya di kelas masing-masing. Adik-adik, kakak ingatkan agar selalu mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas di luar rumah, serta menjauhi kerumunan. Sampai jumpa lagi di ibadah sekolah minggu GKI Nazaret minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.